Shalom jemaat Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Prapto, di mana hari ini saya akan mengajak kepada jemaat Tuhan semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan akhir zaman. Jarang sekali ya saya untuk dalam satu renungan menyinggung mengenai akhir zaman. Tetapi saya hari ini tertarik untuk membawakan ini karena ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa bumi ini juga kelak akan berlalu ya. Jadi langsung saja kita baca dalam Daniel 12 ayat 10 dan 12 ya. Di sini nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara keseluruhan, tapi saya akan membacakan di ayat inti saja. Daniel 12 ayat yang ke-10 dan 12. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ini adalah penglihatan Daniel ya, ketika dia sedang dalam anugerah Tuhan, dalam lingkup kemuliaan Tuhan, dia mendapatkan penglihatan mengenai akhir zaman ya. Di situ dia melihat beberapa hal yang dia tidak mengerti dan memang Tuhan tidak menyatakan itu. Bahkan Daniel dikatakan, cukup kamu tidak perlu tahu, tapi meteraikanlah ini sampai nanti penggenapannya. Jadi mungkin kalau Daniel didatangkan sekarang, Daniel kita yang ada di dalam kitab Daniel ini ya, didatangkan sekarang, ditanya pun dia pasti jawabnya, saya tidak tahu. Karena itu adalah kedaulatan Allah untuk merahasiakannya sampai pada akhir zaman nanti. Tetapi hal yang unik yang saya renungkan dari ayat-ayat ini adalah, ini kalau saya melihat dari ayat-ayat ini mungkin lebih kepada nubuatan lokal ya. Jadi di mana nubuatan ini akan berlaku hanya di lingkup bangsa Israel saja. Karena di situ juga nanti kita lihat di ayat 11 ada korban sehari-hari yang diberhentikan ya. Jadi kayak tradisi mereka yang memberikan persembahan-persembahan dalam bentuk kayak mungkin sesaji atau sebagainya ya, yang pokoknya kayak zaman-zaman tradisi lama gitu. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan, yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya ada di ayat yang 10, di mana ketika mereka menghadapi keadaan sulit di akhir zaman nanti, di sini dikatakan bahwa mereka akan mengalami penyucian ya, dimurnikan, diuji. Terus kemudian orang yang fasik berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami kejadian itu. Apa sih maksudnya? Kenapa sih ini terjadi? Jadi orang fasik itu tidak akan mengerti. Tetapi bagi orang yang bijaksana, mereka akan memahami bahwa oh ternyata ini adalah tanda-tanda dari akhir zaman. Jadi saya tidak mengatakan bahwa perang Israel dan Palestina sekarang ya, di mana Israel membombardir Palestina itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Itu ya mungkin sebagian dari sekian jauh tanda-tanda yang masih lama ya bisa terjadi, tapi untuk menggenapi dalam Daniel ini itu masih jauh sekali. Tetapi di sini saya merenungkan bahwa ada hal yang ditekankan dari Tuhan kepada bangsa ini, di mana kelak ketika nanti akhir zaman itu mendekat, mereka akan diuji, mereka akan dimurnikan, mereka akan disucikan. Di mana banyak sekali orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di masa sekitar berapa hari yang di ayat ditulis itu? 1335 hari. Berapa tahun? Kalau saya hitung-hitung tadi ya, itu adalah 3,5 tahun. Jadi ini adalah masa 3,5 tahun penganiayaan terakhir ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya orang-orang pada waktu itu harus berbalik kepada Tuhan Yesus, dan mereka harus menerima penyucian daripada Tuhan. Mereka harus dimurnikan di dalam penganiayaan besar tersebut. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, ketika kita menghadapi segala hal, kita juga perlu dimurnikan. Di sini bangsa tersebut, bangsa Israel nanti juga akan mengalami penderitaan yang besar. Tetapi di dalam penderitaan itulah Tuhan akan melihat siapa yang setia, siapa yang tetap berpegang teguh pada imannya di dalam Yesus, mereka yang akan diselamatkan. Sama dengan kita. Walaupun kita tidak ada di masa akhir zaman, atau kita tidak sedang berada di masa 3,5 tahun penganiayaan besar,
Tetapi hal yang terpenting dalam hidup kita adalah kita harus selalu siap untuk diuji oleh Tuhan. Kita harus selalu siap untuk dimurnikan oleh Tuhan. Kita harus selalu siap untuk diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Iman kita semakin kuat, iman kita semakin murni, dan kita diperkenan oleh Tuhan. Tuhan senang dengan kita dan kita semakin memuliakan namanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, penting bagi kita di dunia ini bukan hanya sekedar menerima berkat Tuhan, di dunia ini bukan hanya sekedar untuk menikmati kesenangan saja, tetapi di dunia ini kita juga harus ingat bahwa Tuhan akan memurnikan iman kita. Mungkin kita diperhadapkan dengan keadaan sulit, mungkin kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kita sedang bergumul dengan ekonomi yang tidak jelas, mungkin kita juga bergumul dengan kondisi keluarga yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, mungkin juga kita sedang bergumul dengan studi kita dan yang lainnya. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan sedang menguji kita untuk memurnikan kita dan juga menyucikan kita, supaya iman kita semakin teguh berharap kepada Tuhan dan kita tidak meninggalkan Tuhan pada saat kita dalam keadaan sulit. Kiranya apa yang menjadi renungan kita dari topik akhir zaman yang tertulis di dalam Daniel 12 ini boleh menjadi satu inspirasi dalam kehidupan kita, bahwa di tengah penderitaan 3,5 tahun mereka sedang disucikan, dimurnikan dan diuji. Yang dimana orang yang bijaksana mereka mengerti bahwa oh, ini adalah tanda Tuhan yang dimana dia akan datang. Tetapi bagi mereka yang tidak peduli hal itu, mereka tidak paham kenapa kondisi sulit itu terjadi. Jadi saya berdoa kepada untuk Bapak Ibu Saudara semua kepada Tuhan, kiranya dalam penderitaan, kesusahan apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan untuk Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa apa yang terjadi akan membawakan sesuatu yang baik bagi Bapak Ibu Saudara semuanya di dalam Tuhan. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan, semangat terus mengikuti Tuhan, jangan kendor, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi teruslah memandang kepada Bapa di sorga bahwa Dia akan segera menolong kita ketika kita dalam keadaan susah. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada saat ini, bersyukur sebab kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, di mana hari ini kami boleh belajar tentang kisah akhir zaman yang Engkau nyatakan kelak Tuhan untuk bangsa-Mu yang Engkau kasihi. Kami berdoa kiranya Engkau juga di tengah-tengah keadaan kami yang mungkin saat ini dalam pergumulan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami dimurnikan, disucikan dan juga diuji Tuhan iman kami. Dan kiranya Engkau menemui bahwa kami setia kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus melawat kami semuanya, agar iman kami tidak menjadi lemah tetapi justru semakin kuat ketika kami sedang dalam penderitaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.